Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam satu perkuliahan, dalam hal ini adalah mata kuliah filsafat manusia. Nah, mengantarkan mata kuliah ini, saya kira penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu filsafat. Filsafat itu sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani, yang kebetulan saya berada di lokasi yang tidak jauh di negara tersebut, dan perlu kita memahami dulu secara tradisional apa itu filsafat itu sendiri. Filsafat secara etimologi adalah dari kata philos atau philen, philos yang berarti teman atau philen yang berarti mencintai, dan sophos yang berarti bijaksana, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Nah, dengan demikian ketika kita memahami filsafat berarti kita ingin menjadi bagian dari pribadi yang mencintai akan kebijaksanaan. Jadi goalnya adalah menjadi pribadi-pribadi yang paham akan kebijaksanaan, yang tidak hanya itu, kita bisa kemudian mencerminkan perilaku dari pribadi yang bijaksana. Itu adalah pengertian dasar tentang apa itu filsafat itu sendiri. Di dalam perkembangannya kemudian filsafat memiliki banyak makna tergantung siapa yang mendefinisikan, siapa yang memberikan arti. Adalah Pythagoras, orang yang ditasbihkan sebagai orang yang mengenalkan pertama kali istilah filsafat. Beliau hidup pada sekitar 500 sebelum Masehi, dan kemudian di dalam perkembangannya filsafat menjadi disiplin tersendiri dan dikembangkan oleh para filosof-filosof selanjutnya. Kalau kita sudah memahami secara redaksional apa itu filsafat, lalu kemudian apa sifat dasar filsafat itu sendiri? Yang pertama, bahwa filsafat itu adalah bersifat radikal. Apa artinya? Ada semangat untuk memahami akar akan segala sesuatu itu, untuk bisa mengetahui hakikat yang sesungguhnya akan yang kita pelajari. Nah, yang kedua adalah mencari dasar. Dalam rangka apa ini kita memahami segala sesuatu? Kita perlu memahami secara utuh, dan oleh karenanya kita perlu memahami asasnya. Dan yang berikutnya adalah bahwa sifat dasar filsafat itu adalah memburu kebenaran. Orang yang berfilsafat itu berarti orang yang sedang haus akan kebenaran. Mereka yang tidak mudah percaya akan informasi begitu saja, maka mereka kemudian berusaha dengan segala macam cara untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki, dan itu dengan metode yang mereka gunakan untuk hal ini supaya mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Sifat dasar yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa filsafat itu mesti dibimbing oleh cara berpikir yang logis. Makanya kemudian berfilsafat itu harus dipahami atau sebagai yang logis. Untuk apa? Untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya dengan proses yang cukup mendalam. Poin yang berikutnya yang penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini adalah apa peran daripada filsafat. Ada 3 hal yang penting untuk saya sampaikan, saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah sebagai pendobrak. Pendobrak atas apa? Pendobrak atas belenggu tradisi yang selama ini barangkali menjadi sesuatu yang diyakini oleh masyarakat, tetapi tidak didasarkan pada pengetahuan yang cukup bisa diakui akan kebenarannya. Jadi filsafat bekerja di sini untuk mendobrak hal ini. Ada banyak contoh kasus bagaimana masyarakat memahami akan Tuhan. Contoh-contoh ritual yang bersifat mistis, yang seringkali masyarakat tidak punya keberanian untuk memahami di mana logika Tuhan itu, tetapi kemudian mereka memahaminya dengan cara yang bersifat mistis, yang bersifat menyembah animisme, dinamisme pada saat itu adalah bentuk-bentuk mistis yang kemudian di sanalah dibutuhkan kerja-kerja filsafat untuk mendobrak akan kebenaran ini. Dalam hal ini bisa kita memahami kebenaran hakikat Tuhan itu seperti apa, dan itu bisa kita kejar, bisa kita cari kebenarannya melalui pendekatan filsafat. Oke, peranan yang kedua adalah pembebas. Pembebas dari apa? Pembebas daripada ketidaktahuan masyarakat. Pembebas daripada kebuntuan pemikiran masyarakat yang lemah, yang menjadikan kemudian masyarakat hanya bisa melakukan sesuatu tanpa didasari atas pengetahuan yang cukup. Jadi di sana visinya adalah membebaskan masyarakat dari belenggu-belenggu kebodohan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, tujuannya adalah bahwa filsafat ini berperan untuk membimbing masyarakat agar segala proses aktivitasnya benar-benar didasarkan pada pengetahuan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Itu fondasi dari kita memahami filsafat sebelum kita masuk kepada yang namanya filsafat manusia. Selanjutnya kita mesti melangkah pada tahap berikutnya untuk memahami apa itu filsafat manusia. Kalau kita sudah memahami secara fundamental tentang apa itu filsafat,
pada prinsipnya filsafat manusia berarti berupaya untuk memahami hakikat manusia itu sendiri. Bagaimana hakikat manusia dalam perspektif filsafat, ini yang akan kita pelajari selama 1 semester yang akan datang. Oleh karena itu, Luis berpendapat bahwa ada 2 hal pokok di dalam memahami filsafat manusia. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memahami manusia atau memahami hakikat manusia itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa memahami fungsi daripada keberadaan manusia. Hakikat manusia itu seperti apa dan fungsi keberadaan manusia itu seperti apa, ini bisa kita kupas selama perkuliahan tahap demi tahap sampai akhir semester nanti. Mari kita ikuti tahapan-tahapan secara sistematis ke depan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.